Oke, rekan-rekan, pada sesi ini yang ingin saya sharingkan adalah tentang yang saya tawarkan kepada market itu, kepada prospek-prospek saya itu sebenarnya apa sih produknya atau bisnisnya, yang mana yang kira-kira saya jadikan utama, ya. Jadi yang saya pasarkan itu adalah produk, ya, produk atau bisnisnya, ya, bisnisnya. Nah, sebenarnya kembali sama market ya, kembali sama marketnya Anda. Sebenarnya kembali Anda harus bisa ngerti, harus mengerti ya, harus mengerti bahwa siapa market saya, ya, siapa market saya. Jadi orang yang saya hadapi itu adalah siapa, ya, orang yang saya hadapi adalah siapa. Artinya pada saat misalnya saya menghadapi seseorang yang ternyata sedang membutuhkan produknya, misalnya membutuhkan pembalutnya, misalnya katakanlah dia memang punya masalah di pembalut, misalnya katakanlah punya masalah di hide-nya dan sebagainya, kita bisa tawarkan sama dia tentang produk pembalutnya. Nah, juga katakanlah kita menawarkan orang dari sisi produk yang lain, misalnya kayak Wincall dan yang lain-lainnya misalnya. Kita harus bisa mengerti, harus satu yang namanya mencari, kita harus bisa belajar mencari yang namanya hot button ya, hot button. Artinya kita harus mencari sebenarnya kebutuhan orang itu apa kebutuhannya dia, apa hot buttonnya dia. Kenapa? Karena pada saat kita mulai mengerti dan kita mulai bisa membaca orang ini kebutuhannya apa atau hot buttonnya apa, kita akan lebih mudah buat approach orang ini dan meyakinkan orang ini untuk closing bersama kita. Jadi Jadi antara menawarkan produk atau menawarkan bisnis itu kembali sama kita harus mengerti hot buttonnya dia apa. Karena kalau misalnya katakanlah kita mulai yang namanya bicara tentang produk misalnya, ini produk misalnya, ya. Kalau katakanlah kita bikin misalnya katakanlah ini seperti pie chart ya misalnya. Ada produk misalnya ada produk A, ya katakanlah pembalut misalnya, ada produk B misalnya masker misalnya, nanti ada produk-produk yang lain ya. Ada produk-produk misalnya D, ada E misalnya. Nah, pada saat kita mulai bikin seperti ini, kita mulai namanya mengkotak-kotakan, ya. Kita mulai kategorinya bikin box. Kita mulai memasukkan orang ke dalam satu box bahwa oh ini adalah orang-orang kelompok yang butuhnya pembalut misalnya. Ini adalah orang-orang yang butuh misalnya produknya Wincall misalnya. Atau misalnya orang-orang yang butuh produknya panty liner misalnya. Katakanlah seperti itu. Atau produk-produk yang lain. Nanti kita mulai memboxing. Ya, istilahnya memboxing, ya, mengkotak-kotakan orang itu atau prospek itu sehingga orang itu kita kotakan dengan persepsinya kita sebenarnya, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kembali lagi, apakah ini salah? Tidak, ini tidak salah. Ini adalah salah satu strategi juga sebenarnya. Jadi kita memang tahu kebutuhan dia apa, kita masuk lewat kebutuhannya dia. Tapi nggak tutup kemungkinan juga hari ini kalau kita perhatikan sebenarnya hari ini ya today, ya itu boleh dibilang hari ini mayoritas masyarakat kita, majority orang hari ini sebenarnya membutuhkan apa sih sebenarnya hari ini sebenarnya. Kalau kita perhatikan sebenarnya mereka butuhkan adalah apa sih? Mereka membutuhkan namanya opportunity. Jadi artinya apa? Pada saat Anda buat satu lingkaran besar, Anda di sini tulis yang namanya business opportunity. Artinya kalau Anda menawarkan business opportunity, misalnya katakanlah Anda menawarkan satu namanya potensi bisnis atau business opportunity, misalnya Anda cari tentang oh bisnis ini bisa memberikan opportunity bisnis loh buat kamu, bisa memberikan hasil tambahan buat kamu, income tambahan buat kamu misalnya. Artinya kita juga bisa masuk ke sisi yang namanya kalau misalnya kamu dapat penghasilan tambahan 1 bulan 10 juta atau 20 juta atau 50 juta misalnya dalam bentuk misalnya passive income misalnya, katakanlah dalam bentuk 10 juta tambahan setiap bulan atau dalam bentuk 20 juta tambahan setiap bulan atau misalnya dalam bentuk 50 juta tambahan setiap bulan. Nah, pertanyaan saya kira-kira ada nggak yang orang-orang yang kira-kira menolak? Logikanya kan nggak ada sebetulnya. Artinya mereka pasti yang namanya berusaha untuk cari income tambahan, betul nggak? Karena banyak marketnya kita hari ini yang adalah orang-orang yang sebenarnya mencari opportunity. Nah, produknya kan akhirnya menjadi tools. Akhirnya produknya menjadi tools untuk kita mengembangkan bisnisnya, betul nggak? Untuk mengembangkan bisnisnya. Karena kalau tidak ada produk,
otomatis kan konsepnya sudah bukan MLM, bukan real MLM, dan harganya kan harus harga yang rasional. Kalau harganya sudah melambung tinggi kan kita sudah mulai namanya mengerti bahwa itu poinnya apa. Anda bisa lihat video-video saya sebelumnya. Nah, artinya saya bisa masuk dari sisi apa? Dari sisi business opportunity. Karena hari ini orang boleh dibilang sedang mencari opportunity. Nah, saya punya solusi. Solusinya apa? Saya bisa juga kasih sama dia business opportunity. Selain juga saya punya solusi dari segi produk. Katakanlah, mungkin dia menjadi user dulu, bisa juga seperti itu. Dia katakanlah mau coba produknya untuk problemnya dia misalnya. Katakanlah untuk problem height-nya dia mau pakai produknya misalnya. Tapi ternyata begitu dia mengalami solusi dari sisi produk, dia mulai tertarik buat menjalankan bisnisnya. Akhirnya kan nggak menutup kemungkinan bahwa dia mau menjalankan bisnisnya menjadi peluang bisnis buat dia, menjadi sumber income buat dia, betul nggak? Jadi kita harus bisa mengerti, harus bisa paham, harus bisa peka, belajar untuk peka bahwa sebenarnya hot buttonnya orang itu apa yang dibutuhkan saat itu. Ya, makanya kenapa ini menurut saya butuh jam terbang. Ya, Anda butuh pengalaman, makin sering Anda ketemu orang, makin Anda mengerti bahwa ini orang ternyata butuhnya ini, orang butuhnya ini. Jadi kita harus fleksibel, ya, kita harus fleksibel, ya, kita harus fleksibel bahwa sebenarnya kita bisa masuk dari segala sisi, bisa dari produk, bisa juga dari peluang bisnisnya. Tapi ya jelas hari ini kalau saya boleh jujur ya, kalau hari ini Anda kalau bisa melihat, Anda masih mengingat kuadran ini, Anda masih ingat yang namanya kuadran ESBI, ya, ada active income, ada passive income, betul? Nah, marketnya kita yang terutama yang paling besar adalah di mana? Di sini, di kuadran active income, di mana orang-orang masih yang namanya berjuang mencari uang, bekerja mencari uang setiap bulannya, betul nggak? Nah, artinya market kita paling besar adalah di sini, yaitu sekitar 97%. Sedangkan di sini sekitar 3%. Nah, tapi nggak tutup kemungkinan orang-orang 3% bisa jadi orang-orang bergabung dan menjalankan bisnisnya. Tapi today hari ini market kita yang paling besar adalah orang-orang yang memang mencari opportunity, 90% itu. Jadi kenapa kita coba untuk ajak mereka untuk melihat, saya punya peluang loh buat kamu dapat income tambahan setiap bulannya. Why not, betul nggak? Ya kan, selain mereka bisa dapat solusi dari segi produknya, mereka juga bisa dapat solusi dari segi income-nya. Betul ya? Nah, kira-kira seperti ini gambarannya ya tentang kita tawarkan produk apa tawarkan bisnisnya. Ya, jadi kalau menurut saya kita harus pintar untuk melihat, harus tahu hot button-nya atau kebutuhan orang itu apa. Oke? Nah, sampai jumpa di sesi berikutnya. See you. Thank you.